Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu calon guru penggerak semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan kita di ruang kolaborasi untuk modul 1.1. Saya yakin Bapak Ibu sudah berselancar di dalam modulnya, maka hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Ya. Oke, sebentar. Baik Bapak Ibu, pada di ini Bapak Ibu sudah terlihat ya Bapak Ibu, bahwa hari ini kita akan melakukan refleksi terbimbing tentang modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, bagaimana nanti proses diskusi kita kali ini Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti diskusi kita ini berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita buka sesi kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu. Nah, tujuan forum diskusi kita hari ini adalah nanti diminta Bapak Ibu bisa menjelaskan pengetahuan dan pengalaman baru yang didapat selama mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga Bapak Ibu dapat merencanakan perubahan konkret di sekolah atau di kelas untuk mewujudkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut. Baik Bapak Ibu, ada beberapa agenda, tadi pembukaan sudah kita lakukan. Setelah ini nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk menceritakan pengetahuan dan pengalaman baru terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu menceritakan rencana perubahan dan rencana pengembangan. Kemudian nanti kita tutup. Namun sebelumnya, mari kita buat kesepakatan bersama Bapak Ibu. Ya, supaya diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar, mohon Bapak Ibu menonaktifkan audio ketika ya Bapak Ibu sedang tidak berbicara. Jadi mohon Bapak Ibu yang sedang tidak berbicara audionya dinonaktifkan. Kemudian yang kedua, mohon nama Bapak Ibu menggunakan nama asli. Ya, jangan menggunakan nama yang tidak asli, nanti saya bingung ini siapa gitu. Kemudian kita saling menghargai, apabila satu berbicara berarti yang lain mendengarkan. Kemudian Bapak Ibu berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Tidak lama Bapak Ibu, kita hanya akan 45 menit bersama, jadi mohon Bapak Ibu fokus dan tidak keluar masuk room. Mungkin itu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu sekarang kita mulai sesi kita dengan mengingat apa yang sudah Bapak Ibu baca, ya, apa yang sudah Bapak Ibu baca terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikannya. Ya. Mungkin masih Bapak Ibu ingat apa saja sih filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari di modul 1.1 ini? Pak Iwan silahkan. Saya dari kelompok 1, Bu. Ya, silahkan Pak Iwan. Yang saya ingat terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidik itu harus menghamba kepada siswa. Oke. Bagus sekali itu Pak Iwan. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi Pak Iwan yang diingat dari filosofi itu adalah pendidik harus menghamba kepada
siswa. Terima kasih Pak Iwan. Jangan lupa setelah berbicara mikrofonnya dimatikan ya Pak ya. Ya. Mungkin dari Bu Yoyo, Iya, silahkan Pak. Bu Yoyo. Iya. Suaranya belum Bu Yoyo, silahkan. Nah. Yang saya tangkap dari filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan berpusat pada siswa. Ibaratnya kita ini adalah sebagai penuntun itu saja. Bagus Bu Yoyo, berarti penuntun. Jadi kalau Pak Iwan tadi menghamba pada siswa, Bu Yoyo pendidik adalah menuntun. Oke. Bagaimana dengan Pak Aris? Bagaimana pendapatnya Pak Aris? Silakan Pak Aris. Suaranya belum kedengaran Pak Aris, silahkan dibuka mic-nya. Terima kasih Bu diingatkan itu Pak. Ya, filosofi Dewantara itu adalah hampir mirip dengan Pak Iwan ya, kata kuncinya adalah menghamba menuntun, tapi lebih cenderung saya menggarisbawahi di bagaimana budi itu ya, sebagai yang punya kodrat sejati itu kan siswa punya bawaan seperti itu. Jadi guru menuntun, mengarahkan di budinya, rasa cipta karsanya dituntun, dan mungkin pekertinya atau arti itu tenaganya, sehingga mereka punya bagaimana tahap implementasinya di kehidupan sehari-hari ya. Diharapkan mereka bisa ajak, punya budi pekerti atau laku, sehingga pada gilirannya ya menjadi suatu budaya mereka untuk tetap ajak melakukan rasa cipta karya dan tenaganya dalam kehidupan bermasyarakat mungkin. Seperti itu mungkin terjemahan dari. Terima kasih Pak Aris. Jadi saya tangkap dari hasil membaca dan jadi kalau Pak Aris di sini lebih ke budi dan pekertinya ya Pak ya, bahwa budi pekerti itu adalah cipta, rasa, karsa, kemudian pekerti itu adalah perilakunya. Oke. Kalau Bu Ade bagaimana Bu Ade, pendapatnya Bu Ade? Bisa dibuka mic-nya Bu Ade? Halo Bu Ade? Oke, berarti Bapak Ibu, silahkan Bu Ade. Halo, iya. Ya. Bahwa filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro itu salah satunya bermain, Bu. Bermain. Menarik nih Bu. Iya, jadi anak dari kecil bisa bermain diterapkan dengan kodratnya untuk bermain dari sejak kecilnya itu. Oke, terima kasih Bu Ade. Jadi salah satu itu tadi ya, cara untuk menumbuhkan budi pekerti itu salah satu caranya adalah mengenai bermain, karena memang anak itu kodratnya adalah bermain. Oke Bapak Ibu, tadi bisa kita simpulkan ada beberapa dari Bapak Ibu, dari Pak Iwan, bahwa kita itu harus menghamba pada siswa, kemudian kita menuntun untuk menuju ke budi pekerti. Salah satu caranya adalah dilakukan dengan bermain. Oke Bapak Ibu, itu yang sudah kita pelajari. Sekarang mari kita menuju ke sesi kita berikutnya. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sesi ini saya ingin mendengar Bapak Ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman baru setelah Bapak Ibu belajar tentang filosofi Ki Hajar. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu mengimplementasikan atau ketika mencoba sesuatu yang baru di kelas itu seperti apa pengalamannya? Siapa yang mau mengawali terlebih dahulu? Monggo dipersilahkan. Pengalaman setelah membaca modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kemudian di kelasnya itu pengalamannya seperti apa? Oh, Pak Iwan yang sudah ini, monggo silahkan Pak Iwan. Silahkan Pak Iwan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pengalaman baru terkait dengan filosofi HD ini, ada satu hal
bahwa kalau dulu itu peraturan dari sekolah ataupun kelas selalu ditetapkan oleh sekolah terlebih dahulu. Ternyata setelah saya belajar mengenai masalah filosofi KHD, dalam peraturan ini sebagian dari mengabdi kepada siswa, siswa itu harus dilibatkan dalam penyusunan peraturan, dan bahkan kalau bisa siswa itu yang menentukan berbagai macam aturan-aturan yang akan dilaksanakan di sekolah. Itu mungkin yang hal-hal baru yang baru saya peroleh dari filosofi KHD ini, Bu. Oke, terus respon siswanya gimana Pak Iwan? Ternyata mereka cenderungnya lebih patuh, Bu. Sebab yang membuat peraturan mereka sendiri, yang melaksanakan mereka sendiri, sehingga mereka cepat atau lambat kelihatannya berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, kepatuhan terhadap peraturan ataupun disiplin terhadap peraturan itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari guru. Walaupun tentunya ini baru di kelas saya saja, Bu. Baru di kelas saya saja, belum ke kelas-kelas mata pelajaran yang lain, karena ini baru tahapan kita guru penggerak, ya tentunya harus mulai dari sendiri. Kemudian kalau ini perasaan Pak Iwan setelah mencoba menerapkan itu, perasaannya gimana Pak Iwan? Saya merasa bahagia, Bu. Saya sebagai pendidik telah menciptakan suasana yang siswa senang. Sebab selama ini siswa kan terbelenggu, Bu. Lebih cenderung banyak hukuman di sekolah itu, dan inilah juga yang menjadi tantangan, sebab kawan-kawan guru kita belum terbiasa dengan filosofi KHD ini. Mereka sudah berpuluh tahun terbiasa dengan berbagai macam aturan-aturan yang dibuat sekolah, bahkan dibarengi dengan hukuman-hukuman. Dan ini tentunya tidak selaras dengan tadi menghamba kepada siswa atau siswa yang merdeka, Bu. Terima kasih Pak Iwan atas sharingnya. Ya, di lower hand ya Pak ya, kalau sudah ya. Oh, ini Pak Aris nih yang sudah raise hand. Silakan Pak Aris berbagi pengalamannya, apakah sama dengan Pak Iwan atau punya pengalaman sendiri? Silakan Pak Aris. Pengalaman saya lebih cenderung karena saya guru matematika kebetulan, Ibu. Jadi saya mencoba bagaimana menerapkan menuntun itu ya, yang menuntun tadi kata Pak Iwan, atau menghamba itu. Karena kita kan musimnya COVID. Nah, kebetulan materinya itu jatuh di bagaimana anak bisa mentabulasi tabel dari hasil data ya. Karena kita daring pakai GCR, maka saya hanya menugaskan kepada anak bagi kelompok ya. Kelompok itu nanti mereka bikin WA grup kecil gitu ya di kelas ya. Pada saat mereka sudah datanya dibebaskan, Bu, tapi yang ada objeknya di sekitar rumah masing-masing. Ternyata tuh ada yang membuat datanya misalnya tentang menu makanan, ada motor-motor yang dimiliki orang tua, ada yang ukuran sepatu, macam-macam lah, ada 5 kelompok gitu ya. Tapi objeknya di sekolah. Dari situ saya melihat kan, dari objek-objek yang dikumpulkan sederhana sekali, karena mereka muaranya nanti tujuannya hanya bisa bagaimana membuat kesimpulan deskripsi, tidak hanya angka-angka, rata-rata median dan modus, tapi membuat deskripsi kesimpulan dari survei sederhana di masa daring. Ternyata terjadi, Bu, gotong royongnya, komunikasinya, terus mereka mungkin berusaha kan meningkatkan minatnya, mau nyurvei apa itu objeknya itu ya. Itu berarti kan laku ya, laku kodratnya di mencipta apa, rasanya bagaimana itu. Yang membuat saya agak terhenyak itu ya pada saat presentasi nih, presentasi. Ternyata ada suatu kesimpulan deskripsi, misalnya
di menu makanan, Bu, itu ikan tuh jarang gitu ya. Berarti ada kesimpulan dari anak tuh pengetahuan tuh orang Indonesia, padahal di Kota Bandung surveinya, Bu ya. Jarang makan ikan, banyaknya tahu, tempe atau asin dan sebagainya. Itu kan realitas, Bu ya, realitas biarpun survei hanya 5 kelompok. Yang kedua yang motor itu. Pak, kenapa nggak ada motor yang buatan di luar Jepang yang dimiliki? Ini sangat dasar nasionalisme itu. Saya membidik nasionalisme. Saya kembalikan, bagaimana kalau kita nggak dijajah otomatisnya oleh bangsa Jepang? Kan kita punya ya alam, saya kembangkan ke arah sana, Bu, untuk laku kognisinya, ya ruang berpikirnya lebih jauh, sehingga diskusinya rame. Itu kira-kira yang saya tangkap untuk menuntun menghamba itu membebaskan, mengarahkan, tapi ada suatu kesimpulan yang kadang-kadang membuat kita terhenyak karena ternyata pola pikirannya, imajinasinya dan hasil survei lebih jauh ya. Mereka sudah mengatakan bahwa otomotif kita dijajah oleh Jepang. Itu sangat dasar menurut saya selaku guru, biarpun saya guru matematika gitu, tapi saya apresiasi. Saya tantang bagaimana kedepannya Indonesia nggak dijajah Jepang. Gitu. Itu mungkin Bu ya. Ya, kalau rencananya nanti Pak Aris berarti akan mencoba menerapkan ini terus ya Pak ya? Ya pokoknya menggali Bu, kalau kita sudah punya konsep, ya kan sudah punya konsep, bagaimana menghamba menuntun itu ya. Pikir anak itu bermacam-macam Bu ya. Ada yang sebetulnya hanya mungkin ukuran sepatu ini juga baik Bu. Karena ibu bapaknya rata-rata ukurannya kecil katanya. Karena sekarang itu di atas 42 Bu, yang muncul di grafik itu 42, 43 itu berarti kan gitu ya. Ya itu kan perlu kajian lebih jauh sehingga menantang mereka Bu ya. Artinya mungkin gagasan-gagasan itu, ide-ide itu mungkin tinggal dituntun lah. Iya, benar-benar kontekstual gitu ya Pak Aris ya. Mungkin bisa menuntun. Iya, oke. Itu pengalaman real di kelasnya. Terima kasih Pak Aris atas sharingnya. Sama-sama Ibu. Iya, Bu Ade nih mau sharing juga. Bu Ade yang sudah resen, silakan Bu Ade. Suaranya bisa dibuka Bu Ade? Mungkin sementara Bu Yayah dulu deh. Ayo Bu Yayah silahkan sharing pengalamannya. Terima kasih Bu. Saya mengambil salah satu filosofi yang yaitu menuntun segala produk yang ada pada anak untuk menjadi kekuatan bagi anak itu sendiri sehingga bisa mandiri. Saya sebagai guru teknologi, Ibu, saya coba menggali anak dengan biasanya pengalaman saya itu memberikan pembelajaran yang berbasis project, Bu. Dengan mengaitkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya saja dalam teknologi pengolahan pangan itu ya, itu ada pembuatan VCO. Saya coba anak itu kreativitasnya dikembangkan dengan mengaitkan pada mata pelajaran fisika, kimia, matematika, itu keterkaitannya seperti apa. Dan ternyata mereka senang Bu. Mereka bisa dari sainsnya juga mereka dapat, dari teknologinya mereka bisa menemukan teknologi yang sederhana, yang tepat guna, yang bisa mereka manfaatkan untuk pemisahan antara cairan dan padatan. Ternyata kreativitas itu muncul sangat bagus sekali dari mereka. Dan hasilnya memang belum terlalu sempurna sih Bu. Ada yang jernih, ada yang masih kusam dan lain sebagainya. Nah disitulah tugas guru untuk mendampingi mereka bagaimana agar menghasilkan produk virgin coconut oil ini sesuai dengan standar SOP yang dipersyaratkan. Dari sisi kejernihannya, kelarutannya dan lain sebagainya, kita hanya memberikan saran-saran saja sebaiknya dalam teknik penyaringan bagaimana, dan hasil akhirnya mereka juga semuanya bagus itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yaya. Oke Bapak Ibu, kayaknya seru sekali ya pengalaman Bapak Ibu yang mungkin ketika membaca kita, wah kayaknya ini sesuatu yang sulit diimplementasikan, tetapi setelah dicoba ternyata banyak sekali hal-hal yang ada di luar dugaan kita. Silakan Bapak Ibu, sekarang dibuka chatnya. Monggo ditulis di dalam chat itu kira-kira apa ya, rencana Bapak Ibu tentang pengalaman baru ini mau diterapkan seperti apa? Satu saja Bapak Ibu. Silahkan dibuka di chatnya. Satu rencana saja. Bapak Ibu lihat di chatnya. Nanti saya akan baca sebentar. Kemudian nanti kita buat kesimpulan bersama-sama. Oke, ini Bu Yoyo.
merencanakan nanti akan mendiseminasikan kepada teman-teman dan mengajak teman-teman untuk mengubah mindset bahwa pembelajaran bisa dilakukan secara kolaborasi. Oke, terima kasih Bu Yoyo. Kemudian Pak Iwan, peraturan kelas yang dibuat oleh siswa itu berarti akan diteruskan ya, tidak hanya kelas, mungkin nanti kepada teman-teman yang lain. Kemudian sama juga Pak Aris juga akan merencanakan diseminasi filosofi Ki Hajar ke guru mata pelajaran yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya sore ini. Alhamdulillah ternyata kita bisa belajar bersama-sama, tetap bersemangat ya Bapak Ibu. Kita sudahi pertemuan kita di sore ini. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini, yang kita bagi hari ini, yang kita ini sekarang memberi motivasi yang lebih kepada Bapak Ibu untuk lebih semangat menjalani peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan upaya kecil kita itu nanti akan bermanfaat bagi generasi kita selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.